Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Kurnia Pamungkas dari kelompok 14 dengan NIM akhir 023 Praktikum Penelitian Operasional 1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan shift 2. Di sini soalnya sudah saya salin ke Excel. Jadi buka saja Excelnya. Dan di sini sebuah usaha yang bergerak di bidang industri home furnishing produksi berbagai macam jenis barang, diantaranya lemari pakaian kaca K, lemari piring P, dan jempolan lipat J. Setiap barang tersebut diproses pada 3 bagian, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Setiap proses memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 60 jam pada bagian pengukuran, 40 jam pada bagian pemotongan, dan 80 jam pada bagian perakitan. Untuk menghasilkan 1 unit lemari pakaian kaca dibutuhkan waktu 3 jam bagian pengukuran, 2 jam di bagian pemotongan, dan 1 jam di bagian perakitan. Untuk menghasilkan 1 unit lemari piring dibutuhkan waktu 4 jam di bagian pengukuran, 1 jam di bagian pemotongan, serta 3 jam di bagian perakitan. Sedangkan untuk menghasilkan 1 unit jemuran lipat dibutuhkan waktu masing-masing 2 jam di bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Keuntungan per unit televisi adalah $2, laptop $4, sedangkan smartphone $3. Masalah perusahaan elektronik tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. A. Buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan furnitur ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. B. Berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? C. Berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian pengukuran? Jelaskan. D. Apabila perusahaan elektronik tersebut ingin membuat produk baru, yaitu jemuran handuk H, dengan harga jual $80 dengan keuntungan sebesar $6 per unit, dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, 1 jam perakitan. Apakah perusahaan tersebut harus produksinya? Jelaskan. Nah, di sini saya akan menyelesaikan yang poin A, buatlah model matematiknya. Nah, di sini untuk lemari pakaian kacanya kita simbolkan sebagai K, lemari piringnya P, untuk jemuran lipatnya J. Lalu untuk fungsi tujuannya, karena kita akan mencari keuntungan yang optimalnya, kita menggunakan mark-set. Sini $2 K, sini $4, sini $3. Kita bagian yang bagian ininya. Terus selanjutnya tambahkan juga sek 1, sek 2, dan sek 3 nya. Untuk fungsi kendalanya ini 3K, kita di sini untuk lemari pakaian kacanya, 4P nya di ini bagian pengukuran, untuk lemari piringnya, lalu 2J nya di sini. Ini kurang dari sama dengan 60 jam karena itu merupakan kapasitasnya. Ini untuk kendala bagian pengukuran. Ini untuk 2K nya kita dapat dari sini, 2 jam di bagian pemotongan untuk lemari pakaian kaca, 1 jam bagian pemotongan untuk lemari piring, 2 jam untuk di bagian jemuran lipat, lalu kurang dari sama dengan 40 jam karena itu merupakan kapasitasnya. Ini untuk kendala bagian pemotongan. Di sini 1K jam diberikan dari sini, 1 jam perakitan, lalu 3P ini untuk lemari piringnya, lalu 2J kan dari sini, 2J untuk jemuran lipatnya, lalu kurang dari 80 jam untuk kendala bagian perakitannya. Dan jangan lupa ditambahkan juga sek 1, sek 2, dan sek 3 nya. Lalu untuk KPJ nya lebih besar dari 0. Nah, itu untuk model matematiknya. Nah, selanjutnya kita buka POM-QM nya. Nah, di sini sudah saya masukkan untuk model matematiknya di POM-QM. Lalu langsung saja kita ke solve. Nah, di sini kita mendapatkan untuk pakaiannya, untuk solusinya itu 6,67, untuk jemurannya 16,67. Lalu untuk solusi ininya yaitu 76,67. Selanjutnya kita ke iteration. Selanjutnya kita ke iterasi 3. Nah, di sini kita salin iterasi 3-nya. Kita pindahkan ke Excel.
Nah, setelah itu untuk pengukuran pemotongan dan perakitannya kita dapatkan dari sini, select 1 dan select 3 nya kita salin di sini. Nah, untuk shadow price nya kita menggunakan rumus sum product, itu yang ini koma ini, enter. Nah, didapatkan hasil 0,8331 untuk poin yang B, nilai shadow price nya dari ketiga produk tersebut. Nah, selanjutnya kita ke poin yang C, berapakah solusi baru untuk setiap produk jika dengan penambahan dan pengurangan 5 jam kerja. Di bagian pengukuran jelaskan. Selanjutnya di sini untuk solusi lamanya kita dapatkan dari sini, dari quantity. Ini kita salin saja, kita masukkan di sini solusi lamanya, PJ dan select 3 nya. Nah, untuk perubahannya karena ini penambahan 5 jamnya, jadi kita menggunakan ini dikali 5. Nah, lalu ini kita drag saja. Nah, selanjutnya untuk solusi barunya yaitu solusi lama ditambah perubahan. Nah, lalu selanjutnya kita drag. Nah, untuk keuntungan barunya kita menggunakan rumus sum product, kita masukkan bagian yang solusi barunya, titik koma, ini yang ini, kita tekan enter. Nah, untuk keuntungan lamanya kita dapatkan dari sini nilai ZD nya, kita salin saja ini. Nah, lalu untuk perubahannya kita itu keuntungan lama dikurang keuntungan baru. Bentar. Nah, di sini didapatkan hasil yaitu 4,17. Jadi untuk penambahan 5 jam pada proses pengukuran, untuk yang pakaian mendapatkan solusi barunya 8,3, untuk jemurannya yaitu 15,8. Untuk yang ini mendapatkan nilai 23,3. Lalu untuk keuntungan barunya mendapatkan 80,83 dan perubahannya yaitu 4,17. Lalu untuk ini kita ke pengurangan 5 jamnya. Untuk solusi lamanya masih sama, kita pakai yang ini di quantity. Untuk perubahannya kita, karena ini pengurangan 5 jam, jadi yang ini satu ini dikali min 5, enter. Lalu ini langsung kita drag. Nah, untuk solusi barunya yaitu solusi lama ditambah perubahan, ini kita drag. Nah, untuk keuntungan barunya kita menggunakan rumus sum product, ini titik koma, ini enter. Nah, untuk keuntungan lamanya kita masih pakai yang di sini ya, Z-nya. Untuk perubahannya keuntungan baru dikurang keuntungan lama, enter. Dapatkan hasil 4,17. Jadi untuk lemari pakaian solusi barunya yaitu 5, untuk jemuran yaitu 17,5, dan untuk yang ininya 30. Lalu untuk keuntungan barunya yaitu 72,50, perubahannya yaitu min 4,17. Selanjutnya jumlah yang diperlukan. Di sini kita yang poin D,
Lalu di sini kita masukkannya 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan. Di sini kita masukkan pengukurannya 3, ini 4, ini 1. Lalu untuk nilai per jamnya, kita dari sini sekali ini kita masukin ke sini. Nah, untuk totalnya yaitu ini jumlah nilai yang diperlukan dikali nilai per jamnya, enter. Lalu selanjutnya kita drag. Nah, untuk total biayanya, temukan rumus sum ini di total, enter. Nah, didapatkan hasil 5,17. Jadi apakah perlu memproduksinya? Ya, karena harus memproduksinya karena ini merupakan keuntungan yang didapat, yaitu 5,17 nya. Jadi kesimpulannya untuk model matematiknya yaitu ini, untuk nilai shadow price nya yaitu 0,8331, untuk solusi barunya untuk setiap produk untuk menambahnya yaitu lemari pakaian 8, terus jumlah lipat 15, truk yang ini 23. Untuk yang pengurangannya lemari pakaiannya 5, jemurannya 17, terus yang ininya 30. Perubahannya min 4,17. Untuk yang pengurangan, penambahannya 4,17. Lalu untuk yang ini total biayanya 5,17, jadi harus memproduksinya karena itu merupakan keuntungnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.